Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ningsih Fadilah MPD selaku dosen psikologi pendidikan dan teman-teman mahasiswa kelas psikologi pendidikan D yang saya banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Teori-teori perkembangan kognitif dan implikasinya dalam pendidikan, atau teori kognitif Piaget dan teori kognitif Vygotsky. Namun sebelum kami memulai presentasi pada kali ini, izinkan kami memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Kunis Saadati, NIM 2120225. 2. Sofia Turahmah, NIM 2120268. Yang ketiga ada Inka Mutiara dengan NIM 2120315. Yang keempat ada Muhammad Haidar Majid dengan NIM 2120321. Dan yang terakhir ada Siti Khairiyah dengan NIM 2120322. Langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu belajar dalam perspektif teori kognitif. Menurut teori behavior, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari interaksi individu dengan lingkungannya. Interaksi tersebut merupakan hasil dari conditioning melalui S sampai R atau stimulus sampai dengan respon. Nah, Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono mengemukakan bahwa perubahan laku tersebut dapat diamati dengan indera manusia dan langsung tertuang dalam tingkah lakunya. Yang kedua ada teori kognitif. Menurut teori kognitif, belajar adalah suatu proses atau usaha yang melibatkan aktivitas mental yang terjadi dalam diri manusia sebagai akibat dari proses interaksi aktif dengan lingkungannya untuk memperoleh suatu perubahan dalam bentuk pengetahuan, pemahaman, tingkah laku, keterampilan, nilai, dan sikap yang bersifat relatif berbekas. Kemudian ada teori perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Nah, Jean Piaget menitik beratkan pembahasannya pada struktur kognitif. Ia meneliti dan menulis subjek perkembangan kognitif ini dari tahun 1927 sampai 1980. Piaget menyatakan bahwa cara berpikir anak bukan hanya kurang matang dibandingkan dengan orang dewasa karena kalah pengetahuan, tetapi juga berbeda cara kualitatif. Menurut penelitiannya juga bahwa tahap-tahap perkembangan intelektual individu serta perubahan umur sangat mempengaruhi kemampuan individu dalam mengamati ilmu pengetahuan. Teori Piaget ini sering disebut dengan genetik epistemologi atau epistemologi genetik karena teori ini berusaha melacak perkembangan kemampuan intelektual bahwa genetik mengacu pada pertumbuhan developmental bukan warisan biologis atau keturunan. Belajar teori kognitif Jean Piaget ialah di mana proses pembelajaran dapat terjadi apabila antar individu saling berinteraksi dengan lingkungan sosial dan juga lingkungan fisiknya. Perkembangan kognitif menurut Jean Piaget merupakan proses suatu mental yang mana pada hakikatnya merupakan perkembangan kemampuan penalaran yang logis. Piaget berpikir dalam proses mental tersebut jauh lebih penting dari sekedar mengerti. Kemudian ada tahap-tahap perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Yang pertama ada tahap sensori motor atau yang terjadi pada sekitar 0 sampai 1,5 tahun, yakni aktivitas kognitif terpusat pada aspek alat dria atau sensori dan gerak atau motor. Artinya dalam peringkat ini anak hanya mampu melakukan pengenalan lingkungan dengan melalui alat drianya dan pergerakannya. Kemudian tahap yang kedua yaitu tahap praoperasional atau sekitar 1,5 tahun sampai 6 tahun. Nah, tahap ini ditandai dengan ciri-ciri. Yang pertama ada transductive reasoning, yang kedua ada ketidakjelasan hubungan sebab akibat, kemudian ada animisme, artificialism, perspektualibon, mental experiment, centration, and egocentrisme. Tahap yang berikutnya yakni tahap operasional konkret atau yang terjadi umur 6 sampai 12 tahun.
Nah, dalam tahap ini anak telah hilang kecenderungan terhadap animisme dan artisialisme. Egosentrinya juga berkurang dan kemampuannya dalam tugas-tugas konservasi menjadi lebih baik. Namun, tanpa objek fisik di hadapan mereka, anak-anak pada tahap operasional konkret masih mengalami kesulitan besar dalam menyelesaikan tugas-tugas logika. Tahap yang keempat yaitu tahap operasional formal, 12 tahun ke atas. Periode ini anak dapat menggunakan operasi-operasi konkretnya untuk membentuk operasi yang lebih kompleks. Kemajuan pada anak selama periode ini ialah ia tidak perlu berpikir dengan pertolongan benda atau peristiwa konkret. Ia mempunyai kemampuan berpikir abstrak. Lalu ada proses yang mendasari perkembangan individu. Yang pertama ada asimilasi, adalah pemaduan antara data atau informasi baru dengan struktur kognitif yang ada. Selanjutnya ada akomodasi atau penyesuaian struktur kognitif yang sudah ada dengan situasi baru, dan kemudian ada ekuilibrasi atau penyesuaian secara seimbang terus-menerus dan dilakukan antara asimilasi dan akomodasi. Nah, bagaimana sih implikasi teori Piaget dalam pendidikan? Yang pertama, tekanan pada murid. Pendidikan ini dibentuk sendiri oleh murid dalam berhadapan dengan lingkungan atau objek yang sedang dipelajarinya. Kemudian ada metode pembelajaran. Nah, teori pengetahuan Piaget ini menekankan pentingnya kegiatan seorang murid yang aktif dalam mengonstruksi pengetahuan. Yang ketiga ada peranan guru. Guru lebih sebagai fasilitator dan bukan pentransfer ilmu pengetahuan. Dan yang keempat ada model kelas yang lebih menekankan pada bentuk kelas. Tiap murid dapat belajar sendiri dan aktif membentuk pengetahuannya sendiri. Nah, penggunaan teori Piaget ini dapat digunakan dalam pembelajaran dengan cara yang pertama, digunakan pendekatan konstruktivis. Nah, Piaget menekankan bahwa anak-anak akan belajar lebih baik jika mereka aktif dan mencari solusi sendiri. Kemudian yang kedua ada fasilitasi mereka untuk belajar. Jadi di sini guru yang efektif itu adalah guru yang harus merancang situasi yang membuat siswa belajar dengan bertindak. Kemudian yang ketiga ada gunakan penilaian terus-menerus. Makna yang disusun oleh individu ini tidak dapat diukur dengan tes standar. Yang keempat, tingkatkan kemampuan intelektual murid. Anak tidak boleh didesak dan ditekan untuk berprestasi terlalu banyak di awal perkembangan mereka sebelum mereka siap. Nah, teori perkembangan kognitif Vygotsky dan implikasinya dalam pendidikan. Teori perkembangan kognitif Vygotsky. Nah, inti pandangan dari teori ini yaitu yang pertama adalah keahlian kognitif anak dapat dipahami apabila dianalisis dan diimplementasikan secara developmental. Yang kedua, kemampuan kognitif dimediasi dengan kata, bahasa, dan dibentuk di kursus yang berfungsi sebagai alat psikologis untuk membantu dan mentransformasikan aktivitas mental. Yang ketiga, yakni kemampuan kognitif ini berasal dari relasi sosial dan dipengaruhi oleh latar belakang sosio-kultural. Menurut Vygotsky, menggunakan pendekatan developmental berarti memahami fungsi kognitif anak dengan memeriksa asal-usulnya dan transformasinya dari bentuk awal ke bentuk selanjutnya. Ide khusus merefleksikan pandangannya bahwa fungsi kognitif berasal dari situasi sosial. Salah satu ide untuk Vygotsky adalah konsep tentang zone of proximal development. Zone of Proximal Development atau yang disingkat dengan ZPD adalah istilah Vygotsky untuk serangkaian tugas yang terlalu sulit dikuasai anak-anak secara sendirian, tetapi dapat dipelajari dengan bantuan orang dewasa atau anak yang lebih mampu. Penekanan Vygotsky pada ZPD menekankan keyakinan akan arti penting dari pengaruh sosial, terutama pengaruh pengajaran terhadap perkembangan kognitif anak. Jadi ZBD melibatkan kemampuan kognitif anak yang berada dalam proses pendewasaan dan tingkat kinerja mereka dengan bantuan orang yang lebih ahli. Tahap dari teori Vygotsky yang paling mendasar adalah teori scaffolding, yakni pemberian bantuan kepada siswa melalui tahap-tahap pembelajaran dan mengurangi bantuan tersebut dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk melanjutkan pengerjaannya. Selanjutnya ada implikasi teori perkembangan kognitif Vygotsky dalam pendidikan.
Penerapan teori tersebut dalam interaksi belajar mengajar dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, walaupun anak tetap dilibatkan dalam pembelajaran aktif, namun guru juga harus tetap secara aktif mendampingi setiap kegiatan anak-anak. Yang kedua, secara khusus Vygotsky mengemukakan bahwa di samping guru, teman sebaya juga berpengaruh penting pada perkembangan kognitif anak. Yang ketiga, gagasan tentang kelompok kerja kreatif diperluas menjadi pengajaran pribadi oleh teman sebaya atau dinamakan peer tutoring, yaitu seorang anak mengajari anak lainnya yang agak tertinggal dalam pelajaran. Kemudian ada persamaan dan perbedaan dari teori Piaget dengan Vygotsky. Yang pertama adalah persamaan kedua teori tersebut, yakni sama-sama mementingkan anak yang berperan dalam proses belajar, sedangkan guru sebagai fasilitator. Walaupun mementingkan anak yang berperan, tapi secara teoritis guru juga harus memahami proses yang digunakan anak sehingga sampai pada jawaban tersebut. Ya, kemudian yang kedua ada perbedaan dari kedua teori tersebut, yakni pembelajarannya menggunakan metode student-centered, yaitu dengan membuat kelompok-kelompok kecil dalam kelas atau dapat juga menggunakan sistem pembelajaran cooperative learning. Kelompok-kelompok kecil akan melakukan diskusi tentang materi pembelajaran yang akan dibahas. Di sini, guru hanya berperan sebagai fasilitator yang bertugas memberikan pengarahan dan pengamatan pada saat diskusi berlangsung. Demikianlah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.